Aduh, All Star Weekend kemarin hari Minggu, gue nggak komplain sama 3 point contest, seru. Steph lawan Sap, itu bridging menuju dunk contest, itu seru. Skills challenge kurang. Dari sejak Ant-Man nembak pakai 3 point, pakai tangan kiri aja gue udah bilang bahwa nggak serius nih eventnya. Abis itu pas lagi ronde yang passing, gue melihat bahwa buletan targetnya itu gede banget. Asli Hali ngepassingnya udah yang ca. Ngasal aja masuk itu ke lubangnya. Itu buletan targetnya gede banget. Lu bandingin sama buletan yang skill challenge beberapa tahun lalu, itu keranjangnya kecil tuh buletannya targetnya. Aduh, secara visual asik, secara entertainment menurut gue lebih improve dan lebih kekinian. Tapi secara esensi dari skill challenge-nya menurut gue jadi ribet banget asli. Oke. Terakhir dunk contest. Dunk contest. Jacob Toppin saya kena rob ya. Dia harusnya layak ada di final round bersama dengan Mac McClung. Kenapa Jaylen Brown yang masuk final? Kesel gue. Jaylen Brown mau mencoba remake dunk-nya D Brown, tapi yang gue lihat adalah dia malah jadi kayak Dame time tapi kayak Sri Mulat gitu. Karena dia di bawah gitu. Mau Dame time gitu. Gitu kayak ala-ala Sri Mulat gitu, yang kayak colok-colok mata gitu. Tapi udah jatuhnya pas lagi mau landing. Nggak ada Jaylen Brown. Ngobrol NBA episode 109. Guys, hari ini hari Senin, tapi gue sekarang recording episode ini jam 10.08 pagi. Ini episode dadakan. All Star Game juga masih main. Tadi gue nonton sampai quarter 3. Skornya 160, 180 ini kayaknya tembus 200 nih. Jadi pas episode ini di take masih quarter 3. Tapi kayaknya gue yakin skornya akan lewat 200 poin. Dan kayaknya MVP-nya Lillard sih. Gue assume sih dari tadi Lillard sih yang paling gila sih. Jadi kalau Lillard dapat MVP nih nanti All Star, berarti dapat 2 tuh dia tuh. Kemarin 3 point challenge, 3 point contest, hari ini dapat MVP All Star. Gue nggak tahu, tapi mudah-mudahan kayaknya Lillard tuh dapat tuh. East juga kayaknya bakal menang hari ini. Gue tadi nontonnya udah semua pada jogging mainnya. Tapi chemistry-nya Luka sama Jokic menurut gue jadi highlight di hati gue hari ini. Gue membayangkan kalau teman-teman pengen Steph sama LeBron bisa satu tim satu saat nanti di masa-masa tua mereka. Ya mereka udah tua sih ya. Gue juga pengen nanti satu saat nanti Luka sama Jokic bisa satu tim. Menurut gue itu mimpi gue juga tuh. Ngelihat chemistry mereka berdua, kelucuan mereka berdua. Itu jadi bikin adem pagi ini. Tapi overall All Star-nya menurut gue fine-fine aja. Tapi semua pada jogging mainnya pada nggak ada defense-nya, nggak ada apa, jogging ya. Tiap tahun All Star kayak gitu. Cuma nggak tahu tahun ini kayaknya berasa lebih santai banget pemain-pemainnya. Hali juga gila tadi. Oke. Kenapa gue take pagi-pagi begini jam 10? Karena barusan gue terima telepon dari dokter gue. Jadi hari ini tanggal 19 itu adalah jadwal operasi lasik mata. Jadi gue nanti mata gue akan dilasik. Tujuannya adalah supaya gue nggak pakai kacamata lagi. Setelah 25 tahun pakai kacamata, hari ini gue memutuskan hari ini kita tindakan operasi lasik sebelah mata yang sebelah kanan aja, karena mata sebelah kiri nanti nggak dioperasi. Tapi karena gue ada plusnya juga, jadi ada minus ada plus. Mata sebelah kiri nanti akan dipakai buat ngelihat jarak dekat. Mata yang sebelah kanan nanti minusnya akan dibenerin, dilasik supaya gue bisa lihat jarak jauh tanpa kacamata. Bingung kan? Gue juga bingung awalnya. Ternyata ada namanya monovision. Teman-teman kalau cek di YouTube ya, masukin aja monovision. Monovision adalah tindakan yang disarankan oleh dokter mata untuk orang-orang yang umurnya udah 40 ke atas, which is gue, yang ada minus dan ada plus. Jadi yang ditindakkan nanti yang minusnya dibenerin supaya buat ngeliat jauh. Jadi nanti kalau gue nyetir segala macam itu otak gue akan sinkronin bahwa oke, pakai mata yang kanan. Kalau untuk baca dari dekat, otak gue akan bilang oke, pakai mata yang kiri. Hebat ya. Gue pertama-tama mikir nih dokter gue gila kali ya, nyaranin lasik cuma sebelah. Jadi akhirnya setelah research dan lain-lain ternyata bener. Semua di semua negara di Amerika segala semua tindakannya sama, namanya monovision. Otak lu tuh pinter men. Otak setiap manusia tuh pinter. Jadi otak lu udah bisa tahu kalau gue butuh buat ngeliat jauh, gue akan pakai mata yang kanan. Buat ngeliat dekat pakai mata yang kiri. Cuma mungkin gue butuh penyesuaian
beberapa minggu kali ya. Biasanya pasti akan pusing dan bebayang dan kayak melihat kayak di mimpi gitu, kayak hello gitu loh. Ya mudah-mudahan recovery-nya cepat, tapi dokter gue bilang tadi untuk setelah tindakan nanti jam 1 gue tindakan bro, jam 1 which is 3 jam lagi. Setelah jam 1 sampai dengan 2-3 hari ke depan, gue tidak boleh berlama-lama di laptop. Maksimal ngelihat laptop itu hanya 2 menit. Nah, terus gue ngeditnya gimana kalau ngelihat laptop 2 menit? Ngelihat laptop cuma 2 menit dibatesin. Ngelihat handphone itu mesti ada kacamata khususnya nanti buat nutupin pelindung mata yang bakal nanti dipakein ke gue untuk beberapa hari ke depan. Oke, kalau handphone gue masih bisa lihat lah ya. Laptop ini ngedit YouTube-nya gimana kalau gue nggak bisa? Jadi makanya gue langsung, oke dok siap, oke siap. Gue langsung matiin teleponnya dan sekarang gue langsung recording sebelum gue tindakan. Jadi mohon maaf dulu buat semua subscribers, mungkin dalam 3-4 hari ke depan teman-teman nggak akan lihat gue di YouTube, atau mungkin mudah-mudahan recovery-nya cepet lah. Tapi kalau ya anggaplah 3-4 hari ke depan gue akan off dulu karena gue nggak boleh kena lampu, gue nggak boleh ditembak lampu dalam waktu yang cukup lama, gue nggak boleh lihat laptop dalam waktu yang cukup lama. Jadi banyak sekali keterbatasan gue dalam beberapa hari ke depan. Jadi mohon maaf dulu, saya izin menghilang dulu beberapa hari ke depan. Tapi ya nanti sebisa mungkin kalau mata gue udah enakan ya gue langsung recording ngobrol NBA lagi. Jadi mohon maaf ya, mungkin tapi gue bikin shot aja, nanti shot di YouTube teman-teman. Gue bakal bikin sebisa mungkin, cuma mungkin gue pas nge-take shotnya gue pakai kacamata hitam ya, mohon maaf ya, takutnya nanti kenapa-napa. Oke, di episode kali ini gue pengen mengumumkan 3 pemenang dari kuis yang gue bikin kemarin di All Star Weekend. Gue berterima kasih banget, total ada hampir 400 jawaban yang masuk guys, 400, dan kita harus memilih 3 jawaban yang tepat dan dengan waktu yang tercepat. Jadi selamat buat 3 pemenang yang gue munculkan di sini. Silahkan dilihat satu persatu nama-nama pemenangnya. Nanti untuk step selanjutnya, jika nama kalian muncul di bawah ini, step selanjutnya silahkan kirim email ke email yang gue tulis di link deskripsi, di video deskripsi di bawah ini ya. Nanti gue akan jelasin step by step selanjutnya untuk bisa ngeklaim hadiah kaosnya. Selamat, sekali lagi kalian berhak mendapatkan masing-masing 1 kaos dari Triple Overtime Thriller. Jawaban yang benar adalah untuk 3-point contest yang menang adalah Damian Lillard. Untuk Steph lawan Saab itu yang menang adalah Steph, dan untuk dunk contest yang menang adalah Mike McClung. Oke, terima kasih sekali lagi buat semua hampir 400 orang yang ikutan kuis itu, dan selamat kepada 3 orang pemenang yang namanya tadi sudah ada di bawah sini ya. Oke, kita gue nggak bisa lama-lama nih, gue udah harus ke rumah sakit. Tapi kita recap tipis-tipis dan kita mungkin kasih grade, kita kasih raport buat event yang kemarin All Star Weekend ya. Terutama yang di hari Minggu kemarin ada 3 event, ada Skills Challenge, ada 4 sorry. Ada Skills Challenge, ada 3-point contest, ada Steph lawan Saab, sama ada dunk contest. Oke, mungkin dari gue nobar kemarin rame juga di Startup Room sama teman-teman dari NBA Indonesia, dari Video Sports, dari Double Screen, NBA Info, Box Out, semua komunitas-komunitas dan fans-fans NBA di Indonesia rame juga kemarin yang nobar. Thank you banget, seru banget. Yang menang hadiah juga di nobar, asik juga tuh hadiah-hadiah, dapat topi segala macam kan. Overall bisa dilihat dari ekspresi saya, overall kurang sih. Tahun lalu oke. Tahun lalu harus gue akui oke. Tahun ini kurang sih. Oke, kita bahas lah ya, kita bahas satu persatu. Ya, gue tadi kemarin tanya juga teman-teman yang nobar, ya banyak yang kurang puas lah. Tapi ya tetap appreciate dengan segala hal yang coba dilakukan sama Adam Silver, mulai dari flooringnya yang dipakein LED, walaupun banyak menuai pro kontra juga. Temen gue ada yang nonton di Indiana juga, dia bilang dia dari tempat duduk dia nonton ke bawah. Lu bayangin ya, ini logik ya, logik. Ketika lu nonton dari atas penonton tribun ke bawah, ketika lantainya dibikin LED, berarti banyak sekali pancaran sinar gitu kan, warna dan warna-warni. Di atasnya berdiri pemainnya.
Otomatis ketika diwarnain dari bawah, dibikin warna-warni dan lain-lain, otomatis pemainnya itu kan jadi gelap ya. Jadi yang menjadi sorotan itu bener-bener lantainya. Pemainnya jadi nggak kelihatan, jadi kayak ada siluet gelapnya gitu karena ditembak dari bawah. Itu teman gue sampai bilang, gue tuh datang ke sini ya udah bayar mahal-mahal, gue tuh mau nonton pemainnya, gue mau lihat mukanya. Ini gue foto aja. Dia ngambil foto pemain dari tribunnya dia, which is iPhone-nya iPhone 15. Udah bisa ngezoom tuh, udah bisa ngezoom banget sebenarnya. Udah bisa, mau tribunnya jauh juga udah bisa dapat sebenarnya mukanya. Dia foto mukanya gelap semuanya. Gelap semuanya. Kenapa? Karena keganggu si LED lantai itu. Gue bilang, iya juga ya, itu logik sih sebenarnya. NBA mungkin harus mikirin dari sisi penonton yang di tribun yang di atas tuh, karena yang pemainnya jadi gelap semua gitu. Tapi ya, gue appreciate ada improvement dalam artian teknologi, ada implementasi baru lah dalam teknologi lapangan, walaupun nggak baru amat, udah pernah dipakai juga di UK kalau nggak salah, di Inggris ya, udah pernah dipakai tuh LED flooringnya. Ya kalau diambil dari angle yang eye level gitu ya, kameranya diambil dari samping semua enak dilihatnya. Cuma kalau udah dari atas ke bawah, pemainnya jadi gelap bro memang. Oke, mungkin itu akan jadi evaluasi juga buat NBA. Terus kita bahas satu persatu aja dari Skills Challenge. Skills Challenge yang menang tim Pacers ya kemarin ya. Hali, Benny, Miles Turner itu menang. Tapi gue jujur ya, teman-teman mungkin bakal mendengar beberapa komplain dari gue. Positifnya banyak tapi komplainnya lebih banyak kayaknya. Skills Challenge itu gue udah nggak feeling dari sejak awal. Ant-Man nembak 3 point pakai kiri itu. Udah kayak dia nganggap sepele banget eventnya gitu. Walaupun memang itu secara waktu udah nggak bisa compete ya, waktunya udah kalah, jadi makanya dia main-main nembak pakai kiri gitu. Ant-Man nggak usah diajak, dia udah kebanyakan bercandanya. Dari situ gue yang udah apaan sih ini, nggak ada yang nganggap serius gitu. Kalau tim Pacers itu paling serius tuh, Hali serius tuh, Benedict Mathurin serius, Miles Turner serius. Gue seneng sama tim Pacers karena mereka tim tuan rumah ya, jadi mungkin mereka pengen dapetin menangin sesuatu, jadi mainnya serius tuh. Kalau yang lain-lain menurut gue gak ada yang serius. Yang gue mau komplain itu kan kalau nggak salah ada 3 tahap ya skill challenge tuh. Ada yang awal tuh yang relay, ada yang relay tadi tuh si Ant-Man nembak 3 point gitu. Yang kedua passing. Nah yang passing gue mau komplainnya adalah itu buletannya, yang tempat dia untuk masukin itu target buletannya itu gede banget loh itu. Sumpah itu gede banget itu targetnya. Kalau lu teman-teman bandingin sama skills challenge yang beberapa tahun lalu gitu ya, yang belum ada teknologi begini-begini nih, yang pakai keranjang gitu tuh kecil tuh, yang ada jaringnya di belakangnya, itu buletannya kecil loh itu susah loh itu masukinnya. Jadi benar-benar targetnya tuh susah. Kalau yang kemarin tuh kayak Hali juga ngelempar apa, passingnya juga udah kayak cak masih masuk juga itu ke dalam keranjangnya, jadi ngasal pun udah bisa masuk. Dari situ gue udah bilang yang kurang nih. Nggak seru, teknologinya mah keren ya, secara visual tampilan keren, tapi lobangnya kegedean nggak sih? Nggak tahu, menurut gue sih kegedean itu lobangnya. Nah yang ketiga shooting, akhirnya tie break dan akhirnya harus diselesaikan sama lewat half court. Itu half court buset. Nembaknya udah bakbuk udah papan airball papan. Ya ada meme kan di IG ada meme tuh. Coba kalau gue nemu gue munculin ya abis ini ya. Itu meme lucu banget. Bakbuk itu exactly yang terjadi kemarin ketika tiebreaker menentukan siapa duluan yang masuk half court shot. Aduh gila, lucu banget. Akhirnya tim Pacers yang menang. Hali yang masukin dari half court ya. Congrats lah buat tim Pacers, tapi secara overall eventnya skills challenge kemarin, mohon maaf, saya B aja. B banget lah. B banget. 3 point contest tiap tahun selalu seru. Gue nggak akan pernah komplain kalau soal 3 point contest, karena kalau 3 point contest itu kenapa selalu seru dan nggak akan pernah nggak seru, karena itu berhubungan sama ketepatan dan adu waktu dan berburu dengan waktu gitu.
event yang ditargetkan seperti itu, yang berpacu dengan waktu dan diharapkan untuk masuk sebanyak mungkin, itu menurut gue tidak akan pernah nggak seru. Siapapun yang ikut menurut gue tiap tahun akan seru-seru aja. Kemarin bahkan ada 4 pemain yang lolos ke second round, yang di first roundnya skornya 26. Ada Cat, ada Trae Young, ada Hali, dan ada Lillard yang akhirnya jadi juara 3 point. Itu seru. Gue kemarin belain siapa kemarin? Oh, gue pas lagi nobar kemarin ada 2 table, Andovi nantangin nih. Andovi bilang, ayo kita taruhan, siapa yang skornya paling rendah, bayarin minum. Ya udah, akhirnya pada bilang lah, Hali, Dame, Trae Young dan lain-lain pada vote udah yang pasti favorit lah. Gue bilang gue nekat deh, udah kalau gue bayarin minum 50 orang ya udah oke lah, nggak apa gitu. Ya gue pilih Lauri Markkanen. Di tengah orang-orang lain yang milih udah yang paling bener-benernya lah, udah Hali, Dame, Trae, Cat gitu. Itu pilihnya udah yang mainstream tuh. Gue bilang oke, kan Andovi tanya, Koiril pilih siapa? Gue bilang kegampangan kalau yang lain-lain mah. Gue pilih Lauri Markkanen aja. Dalam hati gue mati dia, udah kalah deh gue deh gitu. Tiba-tiba abis Lauri Markkanen nembak skornya 25. Tiba-tiba Andovi bilang, gue bilang gue kalah deh. Ternyata ada yang pilih Malik Beasley. Jadi gue terima kasih saya terselamatkan sama Malik Beasley. Malik Beasley paling rendah kemarin dari dibanding semua nama-nama yang kita sudah vote ya. Lauri Markkanen gue lumayan lah 25, hampir bisa menang tuh. Oke, 3 point contest seru lah, aman. Ya, selanjutnya adalah event bridging. Menjelang dunk contest, diselipin event yang sebenarnya ditunggu-tunggu juga sama pecinta basket yang nggak peduli sama event-event lainnya dan khusus hanya mau nonton itu. Itu adalah 3 point shootout one-on-one antara Steph dan Sabrina ya. Seru menurut gua. Sabrina akhirnya memutuskan buat nembak dari 3 point line-nya jarak NBA walaupun masih pakai bolanya WNBA. Tapi di first rack dia masuk semua. Itu yang nobar kemarin udah bangun, gue juga bangun, gue bilang anjir ini serius ini, Sap gokil, serius banget Sap. Tapi akhirnya ya end up-nya skornya 26. Nah 26 aja skornya sama loh sama yang 4 orang ikutan 3 point contest tuh. Sabrina ada juga di 26 juga tuh skornya tuh. Jadi benar-benar playing field-nya udah Sabrina tuh udah apa ya, walaupun masih bola dia ya, bola WNBA, tapi nggak bisa dijadikan patokan juga. Menurut gue emang dia secara shooting ability gitu, kemampuan nembaknya memang menurut gue Sabrina Ionescu memang luar biasa gitu. Akhirnya Steph menang dengan skor 29. Seru lah, tapi event bridging paling seru menurut gue. Steph menang 29, dapat belt ala petinju. 29 kalau Steph ikutan 3 point contest berarti dia skor paling tinggi. Jadi dari semua yang kemarin skor paling tingginya ya Steph 29. Mungkin itu karena dia di ban dari 3 point contest kayaknya. Ya tapi Steph tuh udah menang berapa kali sih ikut 3 point contest? 2 kalau nggak salah ya. Steph menang 2 kali, dia ikutan berapa kali? Mungkin 4, 5, 6 kali ikutan ya, gue lupa deh. Tapi nggak selalu menang juga, ada kalahnya juga. Sama Clay kalah ya, seperti waktu dulu kalah sama Clay, menang. Ya nggak pasti menang juga sih sebenarnya. Tapi kemarin, khusus buat kemarin, skornya dia paling tinggi tuh 29 di antara semua yang ikutan. Oke, gue nggak ada komplain deh kalau soal 3 point contest, soal Steph lawan Sap. Itu menurut gue event-event yang kita penonton juga pasti enjoy aja dan nggak ada penurunan sama sekali gitu. Nah ini yang terakhir bro. Gue bahas sedikit aja kali ya dan kontesnya ya. Hal pertama yang bikin gue ilfeel itu adalah dunk pertamanya Mac McClung. Dunk pertamanya Mac McClung dari segi creativity itu belum pernah tuh. That's not normal. That is not normal. Well, if everything else was like 48s and 49s, this is 50. Come on, man. This should be 50 across the board. Hey, listen, man. Dia lompatin orang, ngambil bola, dilepas dulu bolanya baru disikat. Itu belum pernah ada. Dan ketika itu tidak dapat
50, walaupun itu di percobaan kedua, karena percobaan pertamanya gagal, gue merasa bahwa walaupun itu terjadi di percobaan kedua, itu tetap layak dapat skor 50. Dari situ gue udah melihat keanehan dari judge ini, juri-juri ini aneh, men. Ini benar-benar, itu menurut gue dari semua dunk, itu dunk pertamanya McClung menurut gue itu dunk yang paling keren. Itu kalau ditaruh di akhir tuh, itu pecah, men, pecah, dan itu masuk di first attempt, di terakhir pecah itu. Tapi ditaruh di pertama, dan itu udah menurut gue dunk paling, kita kan selalu nyari dunk yang belum pernah dilakukan. Itu belum pernah dilakukan. Ya mungkin sama dia udah gitu ya di event lain gitu, tapi di NBA Dunk Contest itu belum pernah dilakukan. Jadi itu gue appreciate banget McClung melakukan itu di percobaan kedua sayangnya, tapi itu tetap layak dapat 50. Menurut gue itu susah banget itu asli. Nah terus komplain gue gini deh. Komplain gue adalah kalau ngomongin creativity, memang ya intinya kan ini antara lu dan ring basket gitu ya. Lu harus kreatif bagaimanapun caranya, tapi kan namanya manusia pasti ada keterbatasannya. Jadi creativity itu harus diakalin dengan menggunakan gimmick-gimmick, bantuan dari orang kedua dan lain-lain, bantuan dari Shaq aja sampai dipakai 2 kali ya kemarin. Jalen Brown pakai gloves, Michael Jackson tangan kirinya segala macam, itu untuk ngakalin sebenarnya, gimmick buat ngakalin. Tapi gue nggak bisa, jujur mohon maaf, gue nggak bisa menikmati gimmick itu, dan ngedang melewati orang-orang yang tinggi itu sudah mesti dikurang-kurangin lah, karena ujung-ujungnya begitu-begitu aja sebenarnya. Jalen Brown malah kemarin ngedangnya Kai Cenat, aduh pendek juga. Aduh, ya nggak tau lah, creativity gue nggak bisa ngedang. Kalau gue ngejelek-jelekin orang juga, gue tuh siapa gitu, gue nggak berhak buat ngejelek-jelekin orang. Gue hanya bilang bahwa gue kurang puas dengan dunk contest kemarin, dan kreativitinya kayaknya sepertinya sudah muternya di situ-situ aja. Gimmick-gimmick itu nggak terlalu gue anggap sebagai sesuatu yang wow. Dan yang menjadi highlight tentunya kemarin, yang gue nggak puas dulu deh, yang gue puas adalah jurinya. Jacob Toppin saya kena rob kemarin. Jacob Toppin saya sudah harus layak sepantasnya ada di final round sama McClung. Jacob Toppin itu dangnya juga susah, tapi dapat skornya juga nggak layak menurut gue. Nggak sepantasnya dia dapat skor serendah itu dan bisa kalah sama Jalen Brown untuk masuk ke final round. Itu menurut gue, mohon maaf ya Jalen Brown ya, dan fans-fansnya Jalen Brown, mohon maaf, tapi Jacob Toppin lebih layak buat ada di final round melawan McClung. Jalen Brown emang jadi meme of the day kemarin, jadi meme of the day karena dia mencoba untuk meremake dangnya Dee Brown. Dee Brown tuh tahun berapa tuh? 93 kalau nggak salah ya, 1993 gue lupa. 93 no look dangnya Dee Brown dicoba di remake lagi. Sudah sempat pernah di remake sama Gerald Green di 2007. Itu dilakukan juga pakai jersinya Dee Brown juga, tapi ternyata ada footage yang menunjukkan kalau Gerald Green di 2007 itu ketika dia nutup matanya dia sempat ngintip tuh. Dia jadi ada angle yang dia sempat ngintip tuh ringnya. Jadi itu di 2007. Kalau Dee Brown sih OG Dee Brown, benar-benar nggak ngeliat no look dang Dee Brown itu sulit buat di remake sebenarnya. Nah kemarin tuh si Jalen Brown, namanya Brown juga sih emang sih. Jalen Brown nutup matanya lebih kayak nahan malu ya, karena dia nutup matanya pas udah landing, pas menuju ke tanah, menuju ke lantai, dia baru chat gitu. Jadi kayak dia antara dia mau damn time, tapi yang kayak ala-ala Sri Mulat gitu. Ini damn time kan gini, jadinya jadi kayak Sri Mulat aja. Let me see if he actually closed his eyes. No, he did not. No, they didn't hit this late. No. It looks. Tapi itu lucu ya, udahlah. It happens. Yang harusnya bagus jadinya nggak bagus. Ya begitulah. Dan kontes kemarin menurut gua judge-nya agak lain kemarin. Judge-nya ngasih nilainya agak lain, dan McClung hampir bisa dibilang tidak ada perlawanan yang berarti lah. Kalau soal creativity, dia masih bisa keluarin satu dang yang kita belum pernah lihat sebelumnya, which is di dang yang pertama itu.
Appreciate buat Mike McClung, sangat-sangat layak buat jadi juara dan kontes kemarin. Layak banget. Kalau sampai Jalen Brown yang juara sih udah gue pasti mikir kan, ini duitnya kenceng Jalen Brown. Oke lah, gitu aja guys. Sekarang gue sudah harus berangkat ke rumah sakit. Gue gak minta banyak, gue hanya minta doanya semoga operasi lasik saya lancar, gak ada masalah, gak ada kendala, dan mudah-mudahan izin dulu beberapa hari ke depan gue menghilang dulu. Semoga gue bisa kembali menyapa teman-teman di episode Ngobrol NBA selanjutnya, nggak terlalu lama jedanya ya, mudah-mudahan penyembuhannya cepat, dan gue ya mungkin nanti next episode ya gue udah nggak pakai kacamata, pastinya udah terbebas dari kacamata setelah 25 tahun, seperempat abad gue udah pakai kacamata. Banyak sekali kegiatan gue yang terganggu, terutama untuk baca dari jarak dekat gue udah harus copot kacamata karena gue udah nggak bisa pakai kacamata. Kalau ngelihat jauh juga aktiviti gue yang berbau olahraga juga gue udah terganggu juga. Jadi it's time for me untuk melepas kacamata ini dan meninggalkan kacamata selama-lamanya. Mudah-mudahan operasi saya lancar ya. 2 jam lagi. Tapi mudah-mudahan gue bisa edit ini, keburu edit dan tayang hari ini. Oke guys, terima kasih. Pendapat teman-teman, masukan buat Adam Silver, kritik, komen, puas apa enggak? Silahkan langsung aja gas di kolom komentar ya. Gue juga pengen baca-baca pendapat kalian. Ini opini gue tadi ya, kalian dengar tuh benar-benar opini gue. Kita semua berbeda-beda opini, sah-sah aja. Kalau ada opini yang keren aja gitu menurut ya, silahkan langsung tulis aja di kolom komen. Nanti gue baca-baca lewat handphone pakai kacamata hitam, lihatnya mesti dari jauh. Nggak boleh kena sinar. Oke? Thank you guys for watching episode 109. See you guys on the next episode very soon. I'm out.